Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada bab ke-14 kali ini adalah fadilah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang bakal bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat Allah, yaitu himpunan para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Dan mereka itulah kawan terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petangnya, pasti diselamatkan dari goncangan besar yang mengejutkan kelak di hari kiamat. Dan ia dihimpun berikut para nabi dan siddiqin yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum di dalam Zubdatul Wa'idin. Kata-kata minan nabiyyin yang tercantum di dalam ayat tersebut adalah penjelasan lil mun'im alaihim, bagi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takrif atau menunjukkan persamaan semua para nabi alaihissalam, sebab hal itu terkait dengan hukum taat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut-sebut sehubungan dengan asbabun nuzul ayat, dan di dalamnya menyimpan isyarat bahwa ketaatan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW berarti pula kesetiaan kepada mereka, karena doktrin Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh doktrin mereka, yakni doktrin atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang tiada lapuk akibat hujan ataupun tiada lekang akibat panas. Itulah syariat Islam yang tidak bakal luntur sepanjang zaman. Abu Su'ud. Kata-kata solihin, yakni mereka yang pandai memanfaatkan semua umurnya dan harta kekayaannya demi taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Dan yang dimaksud bersama dalam ayat tersebut bukan berarti setingkat atau sederajat, dan tidak pula diitlakkan berkumpul ketika masuk ke surga, namun disesuaikan dengan kondisi amal mereka masing-masing. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, ayat 69 surat An-Nisa ini turun berkait dengan sikap seorang pelayan Rasulullah SAW yang bernama Sauban. Ia sangat beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang sangat merindukan Rasulullah SAW akibat cinta yang menghangus. Maksudnya di sini adalah sangat mencintai dengan sangat gila terhadap Rasulullah. Hilanglah rasa sabarnya jika terlalu lama berpisah dengan beliau SAW. Mungkin dalam dunia remaja, bagaikan seorang gadis yang sedang jatuh cinta kepada seorang perjaka untuk pertama kalinya, kemudian ditinggal oleh sang perjaka atau sang kekasih tersebut. Alkisah, pada suatu hari Sauban datang menghadap Rasulullah SAW dengan raut muka yang berubah. Tubuh kurus, kering, merontang, dan terlihat mencolok kesedihan di wajahnya. Ketika hal itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, Sauban menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya tubuhku tidak sakit dan tidak menderita penyakit apapun. Kecuali jika aku tidak melihat engkau, lenyaplah kesabaranku hingga aku menjumpaimu, lalu ingatanku tertuju pada akhirat. Kalau sudah demikian, maka timbullah rasa kekhawatiranku. Jangan-jangan aku tidak dapat melihat wajahmu di sana. Sebab aku tahu pasti bahwa kedudukanmu bersama nabi-nabi terdahulu, dan seandainya aku masuk surga pun, kondisiku, tempatku sangat jauh berbeda dengan makom atau kedudukanmu. Bahkan jika aku tidak dimasukkan surga, maka untuk selama-lamanya aku tidak lagi memandang wajahmu. Kemudian bagaimana dengan nasibku kelak di akhirat?" Maka dengan demikian turunlah ayat 69 surat An-Nisa tersebut.
berdasarkan tafsir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala pasti banyak menyebutnya atau berzikir kepadanya. Buahnya ia diingat pula oleh Allah dengan pemberian rahmat dan ampunannya, dan dimasukkan surga bersama para nabi, para walinya, serta dimuliakan dengan memandang keindahan zatnya. Dan siapa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti banyak bersolawat kepada beliau. Buahnya usul atau dapat mencapai syafaat dan mendekatinya di surga. Maksudnya yaitu kelak akan menjadi kawan dan dekat dengan surga. Catatan Jami'us Syahir dari Anas radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa suka meniru atau tindakan berdasarkan sunnahku, berarti ia benar-benar mencintai pribadiku, dan siapa yang demikian maka dia bersamaku di surga. Siapa yang ingin bermimpi indah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia harus mencintai beliau secara serius, dibuktikan dengan ketaatan terhadap sunnahnya dan memperbanyak sholawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak-banyak menyebutnya, dikutip dari Firdaus. Dari Umar bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an, ia berkata dalam suatu riwayat yang panjang, seorang pria dari Qadha'ah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, menurut Anda aku termasuk golongan manakah jika aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Anda Rasulnya, dan aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan beribadah di malamnya serta membayar zakat? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka ia bersama para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Demikian ibaratnya beliau. Beliau kemudian menegakkan jari-jarinya sepanjang tidak durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Sebab orang yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya jauh dari rahmat Tuhan yang Maha Pemurah. Tercantum di dalam Mishkatul Anwar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu riwayat hadis yang begitu panjang, yang artinya ketika Allah hendak memasukkan orang-orang mukmin ke surga, maka dia tugaskan satu malaikat membawakan hadiah dan pakaian surga untuk mereka. Sewaktu mereka hendak masuk, malaikat pun berkata, tunggulah dulu, aku membawakan hadiah dari Tuhan penguasa alam. Jawab mereka, hadiah apa yang dimaksud? Jawabnya, 10 macam cincin yang telah ditulis dengan 1. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, yang artinya kesejahteraan dilimpahkan atasmu, beruntunglah kamu dan masuklah surga untuk selamanya. Surat Az-Zumar ayat 73. Dan cincin yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin, yang artinya masuklah ke surga dengan sejahtera lagi aman. Surat Al-Hijr ayat 46. Dan cincin yang ketiga, azhabtu ankumul ahzana wal humum, yang artinya rasa sedih dan duka telah kulenyapkan darimu. Cincin keempat, albasnakumul khulala, yang artinya telah kuberikan padamu pakaian perhiasan. Cincin kelima, wazawwajnakum bihurin ain, yang artinya dan kami berikan bidadari sebagai pasangan mereka. Surat Ad-Duhan ayat 54. Cincin keenam, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun, yang artinya sungguh kubalas mereka pada hari ini berkat kesabaran mereka, bahwasanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 111. Cincin ketujuh, sirtum syababal la tahromuna abada, yang artinya jadilah pemuda yang tak kenal tua sepanjang masa. Cincin ke-8, sirtum aminina la takhafuna abada, yang artinya jadilah orang yang senantiasa aman, tiada rasa khawatir selamanya. Cincin ke-9,
wa rafiqumul anbiya'u was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun, yang artinya kamu berkawan dengan para nabi, para siddiq, syuhada, dan para solihin. Dan cincin yang ke-10, kuntum fi jiwarir rahmani dzil arsyil karimil azim, yang artinya keadaanmu berada di sisi Ar-Rahman, pemilik arsy agung. Maka masuklah mereka ke surga seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal huzn inna rabbana laghafurun syakur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan kami, sungguh Tuhan kami maha pengampun dan syukur, tercantum dalam Safinatul Abrar.